Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, kali ini kita akan mempelajari, memahami dan menelaah perihal kurban. Dalam bab ini kita akan mengupas tuntas tentang 1. Sejarah ibadah kurban. 2. Pengertian ibadah kurban. 3. Hukum ibadah kurban. 4. Ketentuan ibadah kurban. 5. Tata cara menyembelih hewan kurban. 6. Pembagian daging kurban, dan 7. Hikmah ibadah kurban. Nah, untuk selanjutnya mari kita simak secara seksama dan bersama. Kurban dalam sejarah Islam dimulai pada masa Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Mulanya Nabi Ibrahim bermimpi diperintahkan untuk menyembelih putranya bernama Ismail alaihi salam. Pada mimpi pertama Nabi Ibrahim, tidak percaya itu bisikan setan bukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Nabi Ibrahim yakin kalau mimpinya merupakan wahyu Allah adalah mimpi yang ketiga. Akhirnya mimpi itu oleh Nabi Ibrahim dilaksanakan. Ketika Nabi Ismail berusia 7 tahun. Ada pula yang berpendapat 13 tahun. Tepat pada tanggal 10 Zulhijjah Ismail disembelih. Namun karena ketaatan dan ketakwaan Nabi Ibrahim dan putranya Ismail maka Allah memberi rahmat dan kasih sayangnya kepada beliau berdua. Ketika penyembelihan dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim dengan izin Allah, Ismail diganti oleh Allah dengan seekor domba. Sebagian pendapat para ulama, perintah kurban dimulai pada Nabi Adam alaihi salam. Pada dasarnya ibadah kurban telah dilakukan ketika manusia pertama yaitu Nabi Adam hadir di dunia ini. Pada waktu itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kedua anak Nabi Adam untuk melakukan kurban, untuk memperoleh iklima dan labuda. Namun sejarah kurban yang ada pada Nabi Adam ini, tidak dapat dijadikan dasar disyariatkannya kurban. Pengertian ibadah kurban. Pengertian kurban ada dua sisi, yaitu sisi bahasa dan sisi istilah. Menurut bahasa, kurban berasal dari bahasa Arab koroba yakrobu kurbanan, yang artinya dekat, mendekatkan, menghampiri. Sedangkan menurut istilah, kurban adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menyembelih binatang kurban dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Sebagai ungkapan rasa syukur atas segala nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, ialah hukum ibadah kurban. Hukum ibadah kurban ada dua, yakni 1. Sunnah muakkad. Maksudnya, orang yang mengerjakan mendapat pahala dan yang tidak mengerjakan tidak berdosa. Namun orang yang mampu tetapi tidak melaksanakannya maka dianggap tercela dalam pandangan agama. 2. Hukum wajib. Hukum kurban bisa berubah menjadi wajib, karena ada sebab sebagai berikut. 1. Jika seseorang bernadar untuk berkurban. 2. Jika ia telah mengatakan ketika membeli dan memiliki hewan tersebut, ini adalah hewan kurban, atau dengan perkataan yang bermakna sama. Jenis dan syarat hewan kurban. 1. Hewan yang boleh digunakan untuk berkurban adalah unta, kerbau, sapi, domba atau kambing. 2. Dalam berkurban hewan jantan atau betina diperbolehkan. Menurut pendapat ulama, lebih baik jantan. 3. Apabila domba atau biri-biri berumur 1 tahun, masuk 2 tahun, atau sudah berganti giginya, musinnah atau powel, disebut dengan danun. Apabila kambing, berumur 2 tahun, masuk 3 tahun, atau sudah berganti giginya, musinnah atau powel, yang disebut dengan makzun. Apabila kerbau atau sapi, berumur 2 tahun, lebih masuk 3 tahun, yang disebut dengan bakorun atau jamasun. Dan untuk unta, berumur 5 tahun, dan lebih masuk tahun ke-6, yang disebut ibliun. 4. Hewan yang digunakan kurban harus sehat, tubuhnya tidak kurus dan tidak cacat atau cedera, pincang, terpotong telinganya atau ekornya, dan tidak buta. 5. Jika seekor kambing atau domba maka untuk kurban 1 orang. Dan jika seekor unta, kerbau atau sapi maka untuk kurban 7 orang. Waktu penyembelihan kurban. 1. Awal waktu penyembelihan kurban adalah setelah sholat Idul Adha. 2. Akhir waktu penyembelihan adalah pada akhir hari tasyrik. 3. Menurut Imam Syafi'i,
Akhir waktu penyembelihan adalah sebelum matahari terbenam pada tanggal 13 Zulhijjah. Ada 7 tata cara dan adab menyembelih hewan kurban. 1. Pastikan bahwa alat penyembelih harus benar-benar tajam. 2. Hewan yang akan disembelih dibaringkan ke sebelah rusuk yang kiri nempel tanah dengan posisi mukanya menghadap ke arah kiblat. 3. Penyembelih, kaki kiri diletakkan sebelah atas leher hewan. Lalu menyembelihlah dengan membaca doa. 4. Orang yang menyaksikan membaca takbir. 5. Kemudian penyembelih membaca doa kabul. 6. Membaca doa Nabi Muhammad. 7. Hewan disembelih dengan 1 kali potongan atau penyembelihan. Pembagian daging kurban. Dalam pembagian daging kurban, ada 2 kategori. Pertama, jika melaksanakan kurban karena nazar, maka pembagiannya, seluruh daging, wajib disedekahkan semua. Dan haram atas orang yang berkurban memakan daging tersebut. Jika terlanjur dimakan maka wajib mengganti sejumlah daging yang dimakan itu. Tetapi tidak wajib menyembelih kurban lain. Kedua, apabila melaksanakan kurban karena kesunahan, maka pembagian dagingnya dibagi menjadi 3 bagian yaitu 1. Sepertiga dari daging kurban untuk yang berkurban dan keluarga. 2. Sepertiga dari daging kurban dibagi pada fakir miskin. 3. Sepertiga dari daging disimpan untuk orang yang membutuhkan. Pembahasan terakhir adalah hikmah berkurban. Adapun hikmah-hikmah melakukan ibadah kurban adalah sebagai berikut. 1. Menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. 2. Mendidik jiwa ke arah takwa. 3. Mendidik jiwa ke arah mendekatkan diri kepada Allah. 4. Mewujudkan sifat murah hati. 5. Mewujudkan sifat kepedulian sosial. 6. Menghapus dosa. 7. Memperoleh kendaraan untuk meniti titian Sirotol Mustaqim. Demikianlah pembahasan tentang kurban kali ini. Matur sakalangkong. Allahu Akbar, Allah.